Kita mengenal beberapa suku bangsa yang telah memiliki kebudayaan tinggi. Pada masa sebelum Masehi, di antaranya Mesir, Mesopotamia, Yunani, Romawi, Persia, India, China, Inka, dan Maya. Bangsa-bangsa tersebut telah mengembangkan kebudayaan mereka dalam berbagai ranah kehidupan, terutama astronomi, matematika, pertanian, perdagangan, filsafat, perang, dan berbagai cabang ilmu lainnya. Dengan beragamnya bidang kehidupan yang dikembangkan, manusia yang hidup di zaman tersebut sadar akan adanya kebutuhan pencatatan dan rekam jejak yang baik guna mengembangkan ilmu dan pengetahuan mereka. Disinilah fungsi kearsipan dapat menjaga sekaligus menjadi acuan mengembangkan kebudayaan hingga di tingkatan tertinggi. Lembaga kearsipan yang kita kenal pada saat ini ternyata telah lahir sejak zaman dahulu, pada masa sebelum Masehi. Sejarah kearsipan tidak dapat dilepaskan dengan sejarah tulisan yang lahir ribuan tahun sebelum Masehi. Pada awalnya, bangsa Sumeria menggunakan tanah liat lunak, lempung, sebagai media penulisan. Alat tulisnya berupa buluh yang terbuat dari batang ilalang yang diruncingkan. Pada masa itu, tulisan bangsa Sumeria berbentuk gambar sederhana yang dinamakan dengan piktogram. Lama-kelamaan berubah bentuk menjadi garis-garis lurus, untuk memudahkan penulisan pada lempengan tanah liat. Media tulisan dan alat tulis pada masa itu, sangat beragam disesuaikan dengan kondisi alam, dan tingkat pengetahuan bangsa-bangsa kuno tersebut. Saat ini media tulisan tersebut dapat kita temukan di museum-museum yang menyimpan perbendaharaan barang kuno ribuan tahun yang lalu. Pada perkembangan selanjutnya, bangsa Mesir menggunakan papirus sebagai media tulisan dengan corak huruf yang paling terkenal disebut hieroglif. Sedangkan di Cina, bangsa Cina kuno menggunakan kain sutra sebagai bahan media tulisannya. Terlepas dari bahan dan bentuk media tulisan tersebut, bangsa-bangsa kuno memiliki kesadaran terhadap kebutuhan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk melestarikan kebudayaan mereka, yang direkam dalam bentuk tulisan, gambar pada media-media tersebut. Dalam modul, Sejarah Kearsipan, yang dikeluarkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, 2004, disebutkan bahwasannya jika ditelusuri sejarah berdirinya lembaga kearsipan dalam peradaban manusia yang ada sekarang ini, maka ditemukan informasi mengenai asal-usul berdiri lembaga kearsipan sejak zaman Yunani kuno. Pada masa itu, masyarakat Yunani kuno sudah terbiasa untuk merekam aktivitas mereka dalam bentuk tulisan tangan, atau yang sering disebut manuskrip. Mereka mendokumentasikan aktivitas keseharian, pengetahuan, filsafat, keyakinan kepercayaan, sistem politik, dan ilmu pengetahuan dalam lembaran-lembaran papirus. Catatan-catatan tersebut kemudian ditempatkan dalam sebuah rumah atau kantor yang disebut archeon. Di dalamnya, tersimpan karya-karya abadi dari dramawan Yunani kuno seperti Sophocles, Aeschylus, Euripides bahkan pledoi Socrates yang ditulis di dalam penjara, dan dibacakan saat dia membela diri di muka pengadilan atas tuduhan menyebarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan, serta tercatat pula rekor pertandingan Olimpiade pada zaman itu ditulis di atas papirus. Pada masa Helenistik Rome, masa di mana terjadi persilangan budaya antara Yunani dan Romawi, kegiatan kearsipan semakin berkembang. Hal ini didasari oleh kesadaran bangsa Romawi terhadap kebutuhan kearsipan terutama untuk kepentingan administratif, hukum, dan perluasan imperium. Bangsa Romawi dikenal sebagai bangsa yang memiliki imperium terluas di seluruh dunia. Oleh karena, itu dibutuhkan sebuah sistem pencatatan dan penyimpanan dokumen yang rapi agar imperium dapat dikontrol dengan baik dari Roma. Pertikaian internal bangsa Romawi membawa pengaruh pada sistem kearsipan. Kearsipan tidak lagi diperhatikan sebagai hal yang penting, dan dianggap mengeluarkan banyak biaya. Sehingga perlahan fungsi kearsipan mulai dikurangi. Hal ini ternyata membawa dampak pada lepasnya imperium jajahan Romawi. Karena tidak adanya kontrol ketat dari Roma, seperti pada saat adanya tertib administrasi dan manajemen kearsipan yang baik. Di samping itu, perang juga membawa dampak yang luar biasa pada kearsipan. Pusat penyimpanan arsip dan perpustakaan tidak jarang menjadi sasaran utama untuk dihancurkan atau dijarah, guna melenyapkan atau mengambil dokumen-dokumen penting pihak musuh, terutama traktat dan diktat ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya dalam perang, arsip atau dokumen penting tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Karena jika arsip atau dokumen tersebut jatuh ke tangan musuh, maka dengan sendirinya, musuh akan mengetahui dan menguasai segala hal yang tercantum pada arsip atau dokumen, termasuk peradaban sebuah bangsa.